Pertama kali kan kita ketemu lagi setelah lu di gereja Iya. kan? Dan Setelah gue baru kita tahu di situ ternyata kenapa dia nggak gereja. Ternyata dia mualaf dong. sip. Gue bingung deh. Kan kita nggak kontak-kontakan, tapi lu selalu dapat berita tentang gue itu dari mana? Gue sih pengen cerita sebenarnya, cuma takut ada yang gimana ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Nggak ada yang nggak ada maksud apa-apa sih. Jadi sebenarnya ini deh. Pokoknya kalau Indri cerita jangan salahin gue ya. Satu langkah tuh rasanya sakit. Sampai di bandara tuh, kok lu nggak nahan gue sih, ya kan? Perasaan itu emang ada ya di cewek ya. Ketika lu sudah mutusin untuk pisah, tapi sebenarnya masih pengen untuk balik. Cuman satu kalimat sih yang gue pengen denger. Apa? Liu u se san o i. Oke, ini dia Indri. Indri, lu orang biasa kan? Gue sih luar biasa. Oh, enggak. Biasa banget. Tapi kenapa kisah hidup lu nggak biasa ya? Ya gitu, kayak sinetron tuh. Tapi bakal banyak yang gak percaya sih. Apa Tapi nggak biasa percaya? lah, biasa. Gue orang biasa kok. Orang biasa. Biasa, ngejalanin hidup seperti biasa. Oke, Indri. Sebelum gue mulai apa yang pengen gue tanyain ke dia, gue sebelumnya pengen tahu dulu. Apa tuh? Indri, gue kenal sama dia itu dulu pas dia waktu lagi di satu gereja sama gue. Iya kan? Gue kenal lu pas satu gereja kan? Iya, Nggak pernah kenal sebelumnya kan? belum. Iya, Ketemu satu. di gereja aja kan. Iya, ketemu di gereja. Terus tiba-tiba berapa bulan, berapa tahun, tidak pernah kelihatan lagi. Ih, masih lah. Sampai SMP aku rajin ke gereja. Dan gue nggak tahu kabarnya sampai terakhir kita bikin ini ya, bikin video bareng waktu itu buat, Iya, teaser ya. iya buat ikutan apa? Ikutan teasernya Ernest waktu itu, yang parah banget lah waktu itu. Sama-sama seadanya. amatir, nggak pernah ngelakuin itu iseng-isengan gitu. Itu pertama kali ya. Pertama kali kan kita ketemu lagi setelah lu di gereja Iya. kan? Dan gue baru tahu di situ ternyata kenapa dia nggak gereja. Ternyata dia mualaf dong. Sip. Mualaf dong. Iya loh, gue kaget loh. Tiba-tiba jadi mualaf. Kenapa sih lu jadi mualaf dulu? Kenapa ya? Mungkin ya karena memang apa sih, orang-orang tuh selalu bilang panggilan sih. Memang itu udah ada sih. Gitu. Cuma kan karena memang mungkin masih belum kerja, masih belum apa, belum bisa ngambil keputusan kan. Jadi kan masih bertahan di agamanya. Cuma nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman memang panggilan di hatinya aja. Ya tapi emang nggak ada paksaan kan? Enggak. Iya. Nggak ada paksaan. Emang itu panggilan memang, kan? sebenarnya sih dari si zaman sekolah sih. Dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah. Jangan-jangan ketika di gereja tuh lu kayak, aduh, kayaknya aku berada di tempat yang salah gitu. Enggak juga sih, cuman memang mungkin ada kayak lagi sekolah ya, SD, SMP gitu tuh berasa banget sih. Karena memang sempat bilang juga sama Oma, pernah nangis sih waktu di SD. Kenapa aku gereja aku harus dikeluarin saat pelajaran agama kan? Sampai aku sempat bilang sama Oma juga tuh. Oma bilang dong sama Bu Guru kalau pelajaran agama jangan dikeluarin, kan zaman dulu kan yang Kristiani kan dikeluarin kan kalau belajar kan. Oh gitu. Dasarnya dari situ karena dikeluarin. Enggak dikeluarin sih, cuman karena demen aja ngedengernya gitu. Oh gitu. Pelajaran agama itu. Terus? SMP juga gue suka ikut-ikut kayak busana muslim, kaligrafi itu gue ikut tanpa pengetahuan yang lain. Tapi nggak apa-apa. Maksud gua kan itu proses kan. Agama yang lu terima dulu sampai lu mualaf itu kan Iya. agama turunan kan. Iya. Ya ujung-ujungnya lu harus memilih apa yang menurut lu benar gitu loh. Iya sih. Bukan yang menurut orang lain benar gitu loh. Tapi ya begitu, kadang-kadang emang satu pilihan berat kalau kita berada di satu komunitas yang Iya. berbeda gitu loh. Benar sih. Lu ada masalah nggak waktu itu ketika lu jadi mualaf? Nggak ada masalah sih, karena memang kan sempat ngomong, ada sih satu tante pesan, apapun agama yang kamu anut, yang penting dijalanin sungguh-sungguh, bukan cuman untuk main-main gitu aja. Sempet sih itu juga sempat nanya waktu SMA tuh, waktu gue belum lulus, belum nikah, belum apa segala macam, cuma makin kesini setelah pernikahan apa segala macam tuh kayak semakin kepanggil aja gitu, jadi beraniin diri Wow. gitu. Cuman sih nggak ada sih
Terus Alhamdulillah pas ya lu keluarga memutuskan itu, pas lu memutuskan untuk menjadi mualaf, nggak ada pertentangan. pertentangan pasti ada ya. Hmm. Cuman sih gue yakin aja keluarga akan terima kalau memang gue jalanin. Iya. Intinya gue mualaf tapi gue cuman sekedar mualaf dan gue nggak menjalankan, mungkin mereka akan yang anggap mempermainkan agama ya seperti itu. Tapi selama gue menjalankan, gue yakin sih keluarga nggak akan gimana-gimana. Tapi di antara seluruh keluarga lu itu emang 100% Kristen atau enggak? Kristen. 100% Kristen? Ya. Oh, termasuk nyokap, termasuk saudara-saudara gitu? Ya kalau gue sama adik gue sih mualaf. Oh, Adik gitu. gue yang cowok. Oh iya. Enggak, maksud gua ketika dari kecilnya emang 100% itu Kristen? Iya. Oh gitu. Jadi lu ketika misahin diri dan untuk menjadi mualaf kan mungkin ada pertentangan, tapi balik lagi itu keputusan lu kan? Iya. Iya. Ya nggak boleh ada yang nyalahin juga karena kan emang agama itu keputusan kita sendiri kan? Iya sih. Benar. Tapi kenapa lu jadi diem aja sih? Tapi memang gue nggak ngomong sebenarnya sama keluarga. Itu sebenarnya salahnya sih. Oh, lu nggak ngomong? Gue nggak ngomong. Jadi memang kan itu kan bertahan sampai pernikahan, ada masalah di pernikahan lah waktu itu. Cuman pas saat itu kok kayak Tunggu dulu. yakin gitu. Lu ada masalah di pernikahan? Ya, berarti gue maksudnya- bahas mulai dari pernikahan lu ya? Iya. Atau mulai dari lu lulus sekolah deh? Lulus sekolah lu langsung nikah ya? Enggak dong, kerja dulu, Bos. Oh, lu sekolah dulu di mana? Kerja dulu di Yadika. Yadika 4 SMK. Jadi keempat yang di Cengkareng? Yang di Ciledug. Oh, di Ciledug ya? Iya, waktu itu kan gue ikut sama tante gue kan tinggal di Ciledug, jadi Oh, sekolah gitu. di sana. Terus lu kerja dulu, habis itu baru nikah? Kerja setahun ya nikah. Nikah. Itu udah mualaf? Belum. Belum. Ketika nikah belum mualaf. Belum. Terus maksud gua, nah ini buat yang belum tahu, Indri udah nikah 2 kali. 2 kali. Banyak ya. Nggak kepengen sih sebenarnya, pengen cuma sekali tapi apa daya ya kan. Enggak, maksud gua gini, Semua itu. maksud gua berarti kan lu nikah nih. Gue di podcast pertama nih ngebahas masalah nikah cerai gitu loh. Gue nggak mau ngebahas ini lagi deh. Lu nikah Oke, intinya, sip. tapi ada berapa tahun? 9 tahun deh. 9 tahun yang pertama. Lu punya anak udah berapa? 3. Udah 3. Ada masalah apa sih? Masalahnya mungkin saat itu kita sama-sama kurang dewasa kali ya. Menikah itu sebenarnya kayaknya kita pikirannya sama-sama belum dewasa. Jadi pas gue nikah itu juga sebenarnya gue tuh masih pengen kerja. Itu lagi pengen banget ya kerja. Gitu. Cuman ternyata kan harus nikah kan. Dan nikahlah kita gitu. Nah, kenapa lu nikah? Ya nikah. Gue Aduh, gawat nih. Kejebak dong. Kenapa aku nikah? Karena harus nikah. Udah Oke. waktunya nikah lah. Mungkin kemakan omongan. Jadi gue tuh kalau bercanda waktu SMA itu, gue pengen nikah muda biar anak gue bisa diajak nongkrong. Ya mungkin Tuhan mengabulkan kan. Akhirnya sekarang anak gue bisa gue ajak nongkrong bareng sih. Oh gitu. Anak lu 3 dari pernikahan Iya. pertama. Oh gitu. Terus abis itu di dalam pernikahan itu sudah mualaf? Belum. Cuman gue di anak kedua ya, mulai tuh kepanggil lagi. Maksudnya itu sebenarnya sih tanpa gue sadar sih. Maksudnya nih kok kenapa sih mimpi-mimpinya kayak gini terus gitu ya kan. Mungkin kalau misalkan gue ceritain secara detail tuh agak panjang ya. Cuma kalaupun diceritain secara detail nggak semua akan nganggap itu bener. Tapi gue dulu nggak percaya sama yang namanya panggilan. Maksudnya kita dipanggil kemana gitu. Tapi ternyata setiap mimpi-mimpi gue itu ya petunjuk gitu. Tapi gue nggak menyalahkan agama gue yang sebelumnya, enggak sih. Cuma semakin yakin aja gitu. Semakin yakin aja jalannya. Setiap gue pindah kemana gue ketemu sama orang yang notabene dia ngajarin gue tentang dia nggak menjelekan agama yang sebelumnya, tapi ini dia hanya menjelaskan. Tapi itu ya makin yakin aja. Ya berarti itu murni karena panggilan. Ya. Karena panggilan dari itu, dari hati nurani lu yang Iya. di dalam gitu loh. Berarti setelah anak kedua, jangan-jangan lu pisah gara-gara itu lagi? Enggak sih, itu Bukan. masih ibaratnya kayak masih gue tuh orangnya kan suka banget cari tahu kan. Jadi gue cari tahu terus pakai handphone, tanya teman-teman, walaupun kenapa lu memang kok nanya-nanya kayak gini gitu. Enggak sih, cuma pengen tahu aja, pengen tahu lebih dalam tentang muslim. Oh, Gitu. tapi Jadi, penyebab perpisahan itu bukan karena lu akhirnya mendalami
agama lain gitu. Bukan karena itu sih. Kalau perpisahannya itu sih, kalau gue pikirnya itu karena kita memang sama-sama belum dewasa aja sih. Belum dewasa ya? Ya, tapi memang belum dewasa dan kita harus berkeluarga nih. Jadi pikirannya masih ego masing-masing sih jatuhnya. Jadi lu milih untuk pisah saat itu? Ya. Milih untuk pisah. Oke, lu jangan nangis dulu ya. Aku nggak nangis. Nggak ada perlu ditangisin sih, nggak ada yang perlu disesalin juga sebenarnya. Oh gitu. Iya. Berarti setelah lu pisah, lu sudah mualaf tuh ya? Pas pisah nih, pisah apa setelah pisah ya? Setelah pisah itu sebenarnya lu sudah mualaf kan? Belum mualaf, tapi gue hanya mencari tahu. Tapi gue cuman tanya saja, gue tanya lah, gue minta sama Tuhan sebenarnya inginnya gue ini seperti apa gitu, tunjukin aja yang mana. Ternyata kan dikasih perpisahan ini, jadi kayak gue tuh jadi kayak mungkin ini jalannya gue nih. Iya. Jadi gue tuh makin dalam kan, belajarnya makin enak lah, karena kan nggak ada dia di sisi gue. Jadi gue Iya. memberanikan diri saat itu, pas perpisahan itu gue memberanikan diri ke teman gue. Pak, gue begini nih, itu teman dekat banget. Teman dekat gue banget sih, namanya Novian tuh. Tolongin dong, gue mau mualaf, tapi Ndri lu harus minta izin keluarga. Sempet sih sebelumnya, karena waktu itu suratnya belum selesai, jadi gue kan gak disetujuin tuh sama mantan gue. Oh gitu. Dia nggak mau tanda tangan kan. Gue pikir ya udahlah, nanti kalau udah selesai biar nggak ada yang perlu tanda tangan kan. Jadi memang bener-bener, jadi sebenarnya pas perpisahan pertama itu gue bener-bener mendalami sih tentang Islam, tentang mualaf itu. Oh gitu. Yang gue tahu gini, gue kan ketemu lu tahun berapa ya waktu kemarin? 2015 ya? Iya 2015. Kira-kira segi 2000. 2017 ya? 17. 2017 ya? Gue ketemu lu setelah sekian lama lu tidak nongol di gereja, gue ketemu lu tahun 2017. Nah, dan gue baru tahu ternyata lu sudah terpisah dari keluarga. Komunitas. Terpisah dari komunitas. Gue nggak tahu lu itu sama sekali. Sebelum gue ketemu lu, gue nggak tahu sama sekali kalau lu udah nggak akrab gitu. Nah, akrab lah, namanya keluarga kan. oh udah akrab ya? Enggak, soalnya waktu itu ada statement dari lu. Ada statement dari lu kalau lu udah nggak ngomong sama kakak lu bertahun-tahun. Ngomong mah masih ngomong, cuma karena gue kan bikin salah ya. Nggak salah dong. Kan kalau misalkan gimana sih, bisa dibilang itu gue nih anak yang paling apa ya, gue kalau sama teman-teman gue nih, kenapa kok lu nggak deket sama keluarga? Karena gue ngebelot dari mereka. Gitu. Tapi memang ini yang gue jalanin dan ya, tapi oke lah, buat gue itu pilihan hidup, jadi nggak ada yang bisa disalahin pilihan hidup lo. Cuma permasalahannya lu akhirnya jadi tidak ngomong. Nah, sempet karena takut kan. waktu itu lu pernah WA gua. Thanks ya, Masih Kak. inget lagi. Inget dong gua. Oh ya ampun, ingatannya bagus sekali. Lu bilang gini, berkat lu bikin parodi ini, waktu itu kita bikin parodi teaser untuk Susah iya, Sinyal. lupa. Berkat parodi ini, gue jadi bisa ngomong lagi sama kakak gue. Lu ngomong gitu kan? Gue lupa loh. Serius gue ketika kayak gitu. Lu ngomong gitu. Bener loh, gue lupa loh. Iya. Lu ngomong kayak gitu, dan buat gue sih itu apa ya, surprisely aja. Jadi kayak gue ngerasa, wah nggak sia-sia juga lah. gitu loh. Iya, nggak sia-sia juga. Karena kan waktu itu bener-bener kita lagi iseng banget kan. Iya. Bikin YouTube-YouTubean, terus sama-sama lagi belajar gitu. Gue juga baru belajar, lu baru. Gue masih kaku-kakunya. Iya, masih kaku-kaku semua. Gue tahu, kalau gue kayak gitu sama lu, tak, gue fitness dulu biar kurus. Tapi lu kurusan sekarang. Sekarang kurusan ya? Iya. Bukan karena sakit hati sih, karena memang gue lagi jaga badan, tak. Nanti disangkanya gue karena lagi ada masalah, gue kurus lagi. Tadi lu sempat ngomong sama gue, yang keluarga lu nggak tahu itu kan, kalau lu sebenarnya sudah belajar dari ketika lu nikah kan? Iya. Bener kan? Pak, ya. Nah ini juga yang harus diluruskan, gitu. Karena pernikahan kedua, lu sudah mualaf dan lu menikah dengan sesama Muslim, bener kan? Kayak gitu kan? Nah, tadi yang gue dengar kayak gitu, karena perbincangannya adalah lu menjadi Muslim karena suami lu yang kedua ini, iya kan? Gitu nggak? Iya. Iya. Padahal sebelumnya sudah. Udah. Bener kan? Sebenarnya. Sebelumnya sudah kan? Nah ini yang tadi lu minta lurusin ke gua. Iya.
Sebenarnya sih kesian sih, maksudnya karena mungkin karena kesalahan gue kan nggak pernah ngomong sama keluarga kan. Makanya tuh sebenarnya keluarga nggak pernah ngejauhin gue, cuma gue yang menjauh. Oh gitu. Karena mungkin takut kan, ada rasa takut. Cuma gue yakin satu hari nanti keluarga akan baik-baik lagi. Tapi sih sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Cuman memang sih keluarga memang nggak tahu. Keluarga sih taunya sejak gue nikah sama yang kedua ini, gue baru mualaf. Tapi sebenarnya itu pas gue hamil anak kedua itu udah mulai yang kayak pengen cari tahu aja, cari tahu apa segala macem kan tentang Islam. Baru hanya cari tahu. Tapi pas anak ketiga lahir, ternyata gue punya masalah apa segala macam, itu kayak makin yakin aja gitu. Jadi benar-benar yang baru ngejalanin, dan memang ngejalaninnya itu ya setelah pisah dari yang pertama itu udah mulai ngejalanin. Ya oke, berarti sudah lurus ya sekarang ya. Kalau emang bukan karena pernikahan kedua lu kan. Iya. Sudah diluruskan. Oke, sekarang lu nikah lagi nih. Cuman yang gue bingung kan. Keluarga lu sudah bahagia dong dengan 3 anak. Bersama suami lu yang sekarang. Tapi papa lamanya masih ada? Oh masih Oh, masih gitu. fine aja sih, masih baik-baik aja sih. Masih fine aja kan? Masih suka nongkrong bareng juga enggak? Itu enggak. Itu enggak. Masih baik-baik aja. Ya hubungannya baik-baik aja kan? Iya, maksud gua lu sudah pernikahan udah baik-baik aja. Selama lu dari tahun berapa itu? Yang mana nih? Yang kedua? Yang kedua 2013. 2013 sudah 7 tahun berarti ya? Ya. 8 tahun ya? 8 tahun lah. 8 tahun. Pacarannya setahun. Pacarannya setahun. Ya kan 9 tahun kan pas. Yes. Kenapa ya? Yang gue pengen tanya adalah pernikahan pertama tuh bertahan 9 tahun, yang kedua pun 9 tahun. Gimana tuh? Jadi untuk suami Indri yang ketiga, Jangan sampai cuma 9 tahun. ingat Jangan. di tahun ke-9 wah, Jahat banget. muasabah. Jahat banget. Jahat banget sih. Janganlah. Enggak, di tahun ke-9 justru harus mawas dua-duanya dong. Harusnya. Iya, jadi lu ada rencana nikah lagi ntar? Kali ini sih harus berpikir matang-matang dulu kali ya. Fokus ke anak-anak dulu sih. Cuman kalau misalkan yang deket atau apa segala macam ya mungkin ada. Tapi kalau untuk serius ya dia harus tahu dulu. Harus benar-benar bisa terima dulu gitu. Jangan di depannya mau terima tapi nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kayak gitu lagi gitu. Gua terus terang kan gua nggak terlalu konteks sama lu nih. Jadi gua pengen tahu nih penyebabnya sebenarnya apa. Terus lu sebenarnya dapat berita tentang gue itu dari mana? Gue bingung deh. Kan kita nggak kontek-kontekan, tapi lu selalu dapat berita tentang gue itu dari mana? Oh banyak dong yang memberitahu ke saya. Gue kan orang biasa dan bukan seleb, jadi nggak mungkin dong ada di tabloid atau di Instagram gitu beritanya. Jadi sebenarnya yang ngasih cerita ini bentar lagi juga ada di podcast gua sih. Oke, sip. Salah lu sendiri ngenalin gua ke dia. Masya Allah. Nah, maksud gua, kenapa? Apa yang menjadi penyebab ini? Ini gua harus tahu nih. Panjang. Gua nggak harus tahu, tapi lu boleh cerita atau enggak? Boleh sih sebenarnya, cuma mudah-mudahan sih nggak ada yang gue sih pengen cerita sebenarnya, cuma takut ada yang gimana ya. Mudah-mudahan sih nggak ada ya, nggak ada maksud apa sih. Jadi sebenarnya gini deh, Pokoknya kalau Indri cerita jangan salahin gua ya. Gua sudah memberikan pilihan ke dia untuk bercerita apa enggak. kalau gitu nggak usah cerita. Jadi gimana nih, harus cerita kah atau enggak kah? Ayo. Ya terserah lu. Oh gitu. Kalau lu nggak cerita, gue lanjut ke pertanyaan lain. Ya boleh, lanjut tanya yang lain aja. Kalau lu nggak penasaran, silakan lanjut pertanyaan lain aja. Oke, pertanyaan lain ya. Ya. Lu pisah nih ya. Tapi balik lagi ke situ pasti. Enggak dong. Gue kalau udah dibilang nggak itu, gue nggak bakal nanya. Sekarang kan lu setelah pisah. Pertanyaan gue. Pasti akan nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya, Kak. Jadi lebih baik gue ngomong. Enggak, Karena emang kalaupun gue jawab pertanyaan yang selanjutnya, mau nggak mau kan harus tahu. Nah, kenapa bisa begitu? Pasti begitu lagi. ya enggak dong. Coba. Ayo coba. Iya juga sih. Pasti Jadi ada lu mau ngomong apa kaitannya. enggak? Oke deh. Jadi kan gini kan. Pas pernikahan yang pertama itu, setelah selesai kan sebenarnya ada masalah lah di
lahiran yang terakhir. Gue gak ada tisu ya? Ya, nggak nangis gue, nggak nangis. Cuman gue takutnya nanti yang ngeliat itu kayak, kok lu nggak ada sedih-sedihnya sih cerita kayak gitu. Sebenarnya sih nggak harus juga. Kalau orang yang udah kenal lu mah tahu kali. Ya mungkin. Jadi apa namanya? Jadi tuh kandungan gue udah diiket, tak? Apa? Kandungan gue tuh udah diiket pas gue lahirin anak yang terakhir. Diikat? Ya. Kandungan diikat? Rahimnya diikat. Oh. Supaya gue nggak hamil lagi kan, karena kondisi gue yang di kehamilan yang terakhir itu kondisinya memang nggak baik. Takutnya gue hamil lagi dan itu kan membahayakan untuk anak sama ibunya. Oh gitu. Nah udah kan, pisah dong nih sama yang pertama kan. Pisah itu memang awalnya namanya kita manusia ya, asal ngomong lah ya. Gue nggak mau nikah lagi, yang penting gue gedein anak aja, udah 3 ini. Karena kita kalau gue juga sebagai cewek juga jadinya speechlessnya, kayak ngedonnya tuh kayak apa ya, ntar gue nikah terus dia pengen punya anak, gue nggak bisa kasih nih, terus gue harus apa? Gue sempat mempertanyakan itu sama diri gue sendiri. Itu kenapa 2 tahun perceraian itu gue nggak mikirin buat nikah, kerja aja kerja, karena gue suka jualan, gue jualan, jadi ngabisin waktu dengan kerja, jualan ya buat anak gitu. Sampai akhirnya gue ketemu nih sama yang kedua nih. Ya kan, ceritanya kayak gitu tuh. Gue ketemu nih sama dia, terus gue main ke rumahnya, kenal sama orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya memang minta. Tapi gitu. Kalau gue kan orangnya kan nggak mau yang kayak kucing dalam karung ya. Pokoknya kayak gitu deh, gue nggak mau. Maksudnya gue kayak gini, gue bilang terus buka-bukaan janganlah. Ya. Jangan nikahin aku bilang, aku dianggap anak aja udah nggak apa-apa. Ya kan, maksudnya saudara atau apa segala macam, bisa berteman aja. Cuman karena mereka yakin banget sama gue sempet bawa ke dokter gue gitu. Gue kasih tahu kondisi keadaan gue ini seperti ini. Sebelum menikah lu sudah kasih tahu? Ya, sebelum. Oke. Kondisi aku gue nih kayak gini gitu, ngomong nih sama dia, sama orang tuanya gitu. Jangan, kalau bisa tuh jangan ini deh, apalagi kan ini kan anak cowok satu-satunya kan, atau apa segala macem. Cuman gue nya ngerasa kayak gimana ya, gue tuh kan kepengen, gue nggak ada tujuan lain, gue cuma pengen punya keluarga yang utuh, tak? Gitu ibaratnya ya, karena kan backgroundnya gue kan orang tua juga pisah kan, jadi gue pengennya nih, gue nggak pengen begitu lagi gitu. Ya wajar lah, semua orang pengen kayak begitu. Ya, jadi gue pastikan, akhirnya kita nikah. Memang keluarga gue juga bukannya kurang apa sih ya, mungkin keluarga gue sih nggak setuju, bukan karena suami gue yang keduanya ini gimana enggak, cuman karena keluarga gue tahu lu kan nggak bisa punya anak lagi gitu. Kasihan dong dia kan anak laki satu-satunya gitu. Maksudnya keluarga gue sih seperti itu. Dan lu sebelumnya juga belum open kan kalau lu sudah mualaf? Iya kan. Setelah itu apa? Setelah apa nih? Ya setelah kisah itu selama 9 tahun. Nah itu tiba-tiba kayak gimana ya, gue ngelihat dia gitu. Kalau gue sama anak-anak gue tuh memang udah sayang lah ya. Apalagi anak-anak, karena anak-anak kan pas sama dia tuh masih kecil lah, umurnya 2 tahun 3 tahunan gitu kan. Dirawat, sekarang udah sebesar ini kan. Bahkan mereka juga lebih milih sebenarnya sama pipihnya daripada sama papahnya kan. Cuman makin kesini kok makin kayak gue bahagia, cuma kayak dia menyembunyikan lah, dia nggak berani jujur gitu. Dia nggak jujur, padahal kita sudah berjanji nih, kalau memang satu hari nanti kamu atau aku udah nggak bisa untuk ngejalanin rumah tangga sama-sama, kita saling jujur gitu kan. Maksudnya apa nih kendalanya? Sebenarnya sih kendalanya aku tahu, yaitu masalah anak. Cuman dia tuh nggak pernah mau ngomong, nggak pernah mau jujur. Sampai akhirnya tahun kemarin di bulan 9, pas banget sih sebenarnya ulang tahun gue tuh, gue sedih banget sih. Ulang tahun gue bukannya gue dapat kado, tapi gue malah minta cerai gitu. Lu yang minta cerai? Ya, ini gue yang minta sebenarnya. Kenapa? Makanya, jadi gini. Kan dia nggak ngomong apa-apa juga sama lu kan? Dia nggak ngomong, tapi gue tahu dia. Tahu apa? Kasarnya tuh gue lebih mengerti dirinya dia daripada dia sendiri. Iya, yang lu tahu apa? Gue tahu dia sebenarnya mau gitu. Mau apa? Mau anak. Oh gitu. Terus? Bukan berarti dia nggak sayang sih sama anak-anak. Dia sih sayang. Orang tuanya juga sayang. Tapi lu klarifikasi dulu nggak ke dia?
Klarifikasi dong, gue ngomong dulu dong ke dia. Karena waktu itu kan memang kayak apa ya? Di situ waktu itu sebenarnya lagi ada kayak dia tuh kayak dapat dengar dari teman-teman lah yang gak enak. Gue tahu kok teman-temannya dia tuh pada yang, lu kok nikah udah berapa tahun tapi kok lu nggak punya anak sih gitu. Dianya yang diledek kan. Terus udah gitu cuman dianya cuek aja dari awal pernikahan, sebenarnya dia yang digituin. Oke, setelah lu klarifikasi, apa yang terjadi? Apa benar kayak begitu? Gue bilang nih, jadi malamnya itu gue mimpi deh. Gue mimpi ada, iya benar, gue malamnya itu mimpi orang tuanya dia tuh bawa anak kecil. Akhirnya gue ngomong nih, pura-pura nih gue ngomong nih, Pi, gue bilang, sekarang aku nggak tahu sih, hari ini aku pengen kamu jujur. Kamu pengen punya anak nggak? Ya mau lah, sebenarnya gini-gini apa segala macem lah, jelasin. Terus kamu maunya gimana? Ya aku nggak tahu, kayak gimana lagi maunya. Oh, terus udah gitu akhirnya langsung gue tembak. Ya udah, aku mundur. Kamu buka hati buat yang lain, aku mundur ya, supaya kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Gitu aja. Gue sakit sebenarnya sih kalau gue pengen egois, ya gue pengen egois anak gue soalnya bahagia. Maksudnya anak gue senangnya sama dia. Gitu. Sebenarnya harusnya gue mikirin anak gue sih, mungkin ya. Nggak ngerti juga sih. Tapi kenapa lu harus bicara mundur terlebih dahulu? Gue nggak mau satu hari nanti dia main di belakang. Saking kepengen punya anaknya ya. Saking kepengen punya keturunan. Kita nggak pernah tahu di lingkungan dia kerja, pertemanannya dia. Kita kan nggak pernah tahu temen yang ngomong apa atau ngajarin apa atau kayak gimana, dan satu hari dia kebawa, itu akan bikin kita ribut, itu akan kita bikin Tapi kan itu baru dugaan loh. Enggak, itu benar, itu bukan cuma dugaan, karena waktu itu gue sampein ke dia dan langsung gue sampein ke orang tuanya, ke mami. Dan ternyata gue cuma pengen tahu apa yang kalian inginkan ya sama mantan suamiku, sama maminya. Aku cuma pengen tahu apa yang mereka inginkan gitu. Ya mereka pengen itu. Kan pengen, semua orang juga pengen. Tapi kan dari awal sudah tahu. Kalau tidak direalisasi, kalau dia tidak terrealisasi juga kan sebenarnya lu masih aman-aman aja dong. Aman, buat gue sih aman. Buat gue mungkin sama anak-anak gue aman. Tapi kan gue tahu orang mungkin karena gue pikirannya kejauhan kali ya. Jadi gini loh, gue bilangnya sama dia gini. Dibanding satu hari nanti kamu udah di batas waktu apa ya, kesabarannya dia lah. Maksudnya sampai pengen banget, terus tiba-tiba dia ketemu sama cewek ya kan, terus dia hilaf atau kayak gimana, itu akan bikin gue ribut dan itu akan bikin gue benci banget sama dia. Padahal sekalipun dia ngelakuin itu karena memang gue punya kekurangan kan. Dan lu memilih mundur lebih awal hanya karena dugaan-dugaan lu itu? Itu bukan dugaan sih sebenarnya, itu memang hanya keinginan. Sama gue juga gimana ya, gue sayang sih sama dia. Cuma gue dari dulu gini, gue nggak akan mempertahankan orang yang nggak bahagia sama gue, walaupun gue bahagia sama dia. Itu. Jadi kalau lu tinggal sama gue dan cuman gue nih yang bahagia, kan dia dan lu nggak bahagia. Kan dia nggak bilang dia nggak bahagia sama lu. Sebenarnya awalnya dari mimpi lu itu. Bukan mimpi. Jadi itu udah ada omongan dari sebelum-sebelumnya, Oke. Karena kan tahu ya, nih maaf sih ya, untuk misalkan kayak gue nih kan muslim sekarang nih. Itu kan boleh kan yang namanya poligami atau apa. Gue ini bukan wanita yang berhati angel lah ya, kuat mau satu hari nanti. Jadi kayak ibaratnya kayak gini nih. Mungkin kalau sinetron itu dia dari kisah nyata kali ya, tapi gue nggak bisa begitu. Maksudnya kayak ya udah aku izinin deh kamu nikah lagi, kamu punya anak, tapi aku jangan dicerai ya, gue nggak bisa. Jadi gue lebih milih memilih tidak dipoligami daripada padahal statement poligami pun belum keluar kan? Udah sebenarnya. Udah keluar. Ya. Itu kan baru, walaupun itu cuman ngomongan gak serius ya. Tapi kalau buat gue apa yang lu ucapin itu yang udah lu pikirin. Karena gue setiap yang gue ucapin itu yang udah gue pikirin sih sebenarnya. Cuma nggak tahu sih kalau orang ya. Cuma gue beranggapan apa yang kamu ucapin itu apa yang selama ini kamu pikirin. Itulah kenapa kamu berucap. Gitu. Tapi menurut gue itu belum terjadi loh walaupun dia ngucap loh. Memang belum terjadi, tapi kan keinginan terbesarnya gitu. Kalau itu merupakan keinginan terbesar,
pada awal pernikahan harusnya itu kan tidak diterima, tapi kan itu sudah diterima. Jadi kalau menurut gua sih lu terlalu cepet ya. Sebenarnya Enggak. udah lama sih, Tak. Udah lama, Sebenarnya ya? udah lama. Jadi gue sih kecewa. Gue kecewanya nih. Sebelumnya sih gue minta maaf nih ya sama mantan gitu. Kalau misalkan ada Mantan yang mana? Mantan yang mana? mantan suami nih yang kedua nih yang ya. kedua. Kalau gue ada salah nih sebelumnya gue minta maaf. Kan gue nih manusia ya. Gue nih cuma manusia, sama seperti yang dia sering ucapin, aku kan cuma manusia, aku juga pengen punya keturunan langsung sendiri dari aku kan juga pengen punya yang kayak gini, aku kan juga pengen punya anak sendiri, walaupun aku sayang sama anak, kayak gitulah, gue juga manusia, Tak. Maksudnya kayak gitu kan. Oh gitu, jadi lu lebih Gue memilih sakit hati, bukan sakit hati, maksudnya gue kecewa kenapa? Saat gue mau menikah sama dia, saat dia mau terima gue dan anak-anak gue, dia udah tahu keadaan gue dan dia berjanji untuk tetap ada di samping gua kan. Bahkan kan tetap ada di samping lu, cuman ada lagi yang di samping dia nanti. Nah, nggak mau lah, gua nggak bisa lagi lah lo. Lu pikir apa bagi-bagi? Gila. Emang dia mau poligami terus dia mau di poliandri? Kan tidak boleh, Nah, agama kan? Anda poliandri. Nah itu makanya, jangan kayak gitu. Agama Anda mengizinkan poligami loh. Iya, memang. Tapi gue belum bisa nerimanya. Gue bukan apa ya. Nanti kalau gue terima ya udah nggak apa-apa, kamu nikah lagi aja. Terus toto gue ngomel-ngomel. Pokoknya kamu nggak boleh pulang ke sana. Kamu tetap pulangnya ke rumah. Munafik kan? Iya benar. Kalau lu izinin suami lu poligami, ya lu ikhlasin jatahnya. Minggu ini ke sana, minggu ini ke sini. Aduh, gue nggak bisa, Tak. Sumpah. Gue nonton filmnya aja gue nggak bisa, apalagi gue harus ngejalanin. Gitu Gila ya? kan? Itu. Tapi ada yang bisa loh dan adil loh. Nggak ada yang adil, Tak. Nggak ada yang adil. Nggak ada. Dia bisa, mungkin untuk segi materi dia bisa adil, tapi untuk waktu-waktu yang lainnya kalau gue pikir sih nggak bisa adil ya. Kita kan manusia, mau adil dari mana? Iya sih benar sih. Ayo. Ya susah sih emang jalan. Nggak bisa lah. Iya. Itu cuman gimmick doang. Ah itu, satu aja susah adilnya. Kadang-kadang satu aja nggak ngerasa adil, karena apa? Waktunya dia lebih banyak sama teman-temannya dibanding sama istrinya. Nggak adil kan, apalagi punya istri dua. Istrinya, terus temennya belum. Gue lagu apa ya lagu? Oke. Berarti bener ya, mendingan lu cerita ya daripada gua ke pertanyaan selanjutnya. Nah nanti lu akan balik ke belakang gitu kan. Pasti begitu. Kayak begitu. Bukannya berarti gue seneng nih ya pemirsa, Cie. Bukan. Tapi nih gue juga ada rasa kecewa. Kecewanya kenapa? Karena jujur yang gue dengar sebenarnya kan bukan dari dia, orang tua kan. Kalau orang tuanya oke gitu, orang tuanya oke, terima semuanya. Terus tiba-tiba kenyataannya seperti ini. Gue kecewa sih. Sakit lah, sangat minta. Ya udah aku mundur aja. Itu sakit, udah kayak diapa-apain. Tapi dia bisa terima gak ketika lu minta mundur? Bisa. Oh bisa. Walaupun sama-sama susah, cuman kalau gue kan orangnya seperti yang lu tahu, Tak. Gue terlalu hebat untuk menyembunyikan rasa sakit gue kan. Jadi gue yang cekakak, cekikik, cengar, cengir, apa segala macam. Gue lebih baik membahagiakan teman-teman daripada gue liatin rasa sakit yang gue alamin gitu. Oke, berarti tapi status lu sekarang udah pisah ya? Iya. Sudah pisah, sudah ketuk palu. Jangan diumumin. Oh sudah talak ya? Jangan diumumin, Tak. Udah talak. Oh tidak diumumin? Jangan. Permasalahannya pasti banyak ketunggu jandamu gitu. Jadi enggak lah, bercanda. So cakep banget. Enggak. Ya udah, sekarang berarti gue mau nanya, gue mau balik nih. Lu kan setelah nikah. Sebenarnya gue mau nanya ini nih tadi nih. Apa tuh? Setelah lu Dia berpisah. pertanyaannya parah nih. Kok parah sih? Oh enggak sih. Gue cuma mengikuti apa yang lu katakan. Sebenarnya gue cuma mau nanya ini. Setelah itu kan lu akhirnya lu kerja ke satu pulau yang sering gue gambar ketika gue SD tanpa gue tahu itu apa gitu. Iya. Iya, yang gambarnya tuh lumayan gampang gitu dibanding pulau-pulau yang lain. Gue hijrah lah ya ke sana ya, Iya. Kak. Tiba-tiba lu kerja. Sebenarnya ketika gue tanya itu lu nggak mungkin lu flashback ke belakang. Jadi lu aja yang mau cerita sebenarnya. Itu yang berkaitan lah. Nggak. Lu kan kerja nih ke Pulau Halmahera ya? Iya. Udah ada pesawat yang ke sana? Ada dong. Ada. Iya, masa gue naik Udah ada bandara? Udah dong, walaupun kecil tapi ada lah. Halmahera tuh masuk provinsi mana ya? Maluku. Oh, Maluku. Maluku tapi di seberangnya lagi ya?
Kayaknya sih gue belum terlalu ngerti, gue baru kan tak. Oh lu baru ya? Gue sebenarnya pengen nanya cukup banyak tuh tentang pulau itu tuh. Belum paham banget sih tak, gue masih baru Jakarta GB aja tahunya. Lu kalau ke sana penerbangan berapa kali? Apanya tuh? Penerbangan. Lu naik pesawat kan? Iya. Nggak naik kapal dong? Naik kapal, bisa naik kapal tak, 2 minggu nyampenya katanya sih. Naik pesawat lah, tapi kan dia 2 hari lah. 2 hari apa? Maksudnya kalau dari Jakarta ke Ternate, stay dulu di Ternate 1 hari, baru bisa ke Pulau GB. Karena kan penerbangan ke Pulau GB-nya itu dari Pulau Ternate. GB atau Halmahera? Itu kan Halmahera Tengah, Pulau GB. Pulau GB itu ada di Halmahera Tengah. Kalau nggak salah. Oh gitu ya? Tapi memang itu sih. Oh Kalau berarti gua bukan isi di ingat. Pulau Halmahera yang gedenya itu ya? Ya kan Halmahera banyak, tak. Halmahera Tengah, Timur. Oh bukan satu pulau gede itu yang di antara Sulawesi sama Irian itu yang... Ya mungkin itu cuman terbelah-belah kan di dalamnya. Oh gitu, berarti kepulauan ya itu ya? Bisa jadi. Bukan, gue kira satu pulau gitu. Enggak sih, soalnya yang gue tahu sih ada Halmahera Timur, ada Halmahera Tengah, ya kan, banyak. Nah itu pulaunya beda-beda ya? Iya, pulaunya beda-beda, harus nyebrang Oh. juga, ferry. Gue baru tahu itu, karena gue tahu yang gue tahu Pulau Halmahera itu yang gede itu, cuman gue nggak tahu kalau pulau kecil-kecilnya itu. Iya, jadi kayak pulau, nah, gitu. Nah lo di Pulau GB, Mm-mm. itu ke Ternate dulu. Iya, Dari sini ke Ternate itu satu perjalanan pesawat ya? iya. Oke. Kalau langsung sekitar 3,5 jam lah, 3,5 jam sampai 4 jam. Langsung ke Kalau direct ya, nggak transit. dari Jakarta ke Ternate. Terus dari 3 Ternate jam ke situ lo naik? Naik pesawat juga kecil, pesawat Susi Air gitu, kayak pesawat capung gitu ya. Oh pesawat Ya, capung. 1,5 jam aja sih. Gila, jadi lu menyingkirkan diri ke Pulau GB. Itu kau menyingkirkan diri, tahu nggak Oh, lo? tidak Lu ya? habis kejadian kayak begitu, lu jalan nih. Ibaratnya ya gue nih yang lu lihat urakan kayak begini, tetap aja ya yang namanya udah 9 tahun tuh nggak pernah ninggalin rumah, mau nganggur mau apa, jualan terus tiba-tiba nih keluar rumah, itu yang langsung jauh kayak begitu. Lu bayangin kan, 1 langkah tuh rasanya sakit. Sampai di bandara tuh, kok lu nggak nahan gue sih, ya kan? Adalah seperti itulah, kayak begitu kan? Ya gue jujur aja nih, ya kan gue jujur. Memang gue yang minta, karena memang untuk kebaikan sama-sama. Harusnya ditahan ya. Ya sih, maunya namanya juga cewek kan. Oke, kita dengerin nanti sakitnya lu ketika di perjalanan habis ini. Kita balik lagi ntar karena gue harus cek kamera. Oke, kita balik lagi di segmen sakitnya Indri ketika perjalanan Sakit gitu. menuju Pulau GB dari Jakarta. Nggak, gue pengen tahu perasaan itu emang ada ya di cewek ya, ketika lu sudah mutusin untuk pisah, tapi sebenarnya masih pengen untuk balik. Cuman 1 kalimat sih yang gue pengen denger. Apa? Aku nggak mau pisah. Aku mau tetap sama kamu, sama anak-anak kayak gitulah. Tapi itu nggak pernah gue denger sih, tak. Kan gue nangis tuh. Apa ya? Namanya juga cewek kan pasti kayak gitu ya, tak. Maksudnya kayak gini lah. Bukan berarti mungkin kalau misalkan orang taunya nanti, kan lu yang minta cerai, terus kenapa lu yang ini gitu. Karena kayak gimana ya? Tetep lah, kita kan cewek, pengennya kan ditahan kan. Maksudnya dia yang mikirin, oh iya nih kita udah 9 tahun, mungkin harus ikhlas terima dia, udah sayang sama anak-anaknya atau apa. Kalau nanti dikasih rezeki anak lagi kita nggak pernah tahu kan. Percaya aja lah sama Allah, maunya gue itu. Percayalah sama kekuasaannya Allah. Kalau misalkan memang harus dipercayakan lagi dapat anak, gue yakin sih pasti dikasih gitu. Sebenarnya gue cuma berharap satu itu aja, aku nggak mau pisah sampai di hari gue pengen pergi ya. Sampai jadi kan pas kita memang pengen pisah itu kan memang kita masih sama-sama tapi beda rumah kan. Maksudnya kita masih tetap berhubungan baik, ngobrol apa segala macam, cuma udah pisah rumah. Maksudnya gitu kan. Cuman gue masih dari situ tuh, waktu gue sebelum berangkat ke GB itu gue masih berharap dia ngucapin tuh apa yang pengen gue denger lah gitu. Sampai akhirnya pas gue pengen berangkat juga, kenapa gue sempet ngomong kan, gak usah, aku diantar sama temanku aja, gak usah diantar sama kamu. Dan ternyata kan yang bikin gue sakit itu adalah dia nganter gue, orang tuanya nganter gue kayak gitu. Emang sih saat itu kita sama-sama pengen apa ya,
minta kesempatan gitu lah sekali. Cuma gue mikirnya kayak gini, aku nggak bisa, kalau aku pengen berumah tangga aku nggak bisa jauh-jauh, aku nggak bisa kamu di sini aku di sana gitu. Aku nggak mau kalau misalkan pengen berumah tangga tetap kamu dilin gitu, maksudnya kamu mau nih balik lagi sama aku, ya udah jangan kasih aku pergi gitu maksudnya. Karena aku nggak bisa, gue nggak bisa tak kalau rumah tangga gue di mana dia di mana, gue nggak bisa. Lebih baik itu kita nggak berumah tangga gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan gue berumah tangga maunya lu mau susah, lu mau keadaan apapun, mau kayak gimana pun ya gue sama-sama, karena kita kan pasti bisa cari sama-sama untuk anak-anak itulah. Dan gue masih berharap sampai di bandara pun gue jujur gue masih berharap dia ngucapin itu gitu loh. Cuman dia nggak ngucapin sama sekali kan ta. Cuman kayak gitu gue nahan nangis kan, karena memang ada anak-anak kan. Cuman langkah gue berat karena apa? Ini pertama kalinya setelah sekian lama gue ninggalin rumah dan langsung pergi. Jadi gue cuman ngomong sama Tuhan, ya Allah mungkin memang ini udah jalannya. Kalaupun memang udah gak bisa balik lagi gitu. Karena gue orangnya prinsipnya kalau gue udah keluar dari rumah gue gak akan bisa balik lagi gitu. Kayak gue orangnya gak bisa nengok ke belakang tak. Jadi gue gak bisa yang namanya gue udah begini nih terus gue mundur lagi ke belakang nih untuk kasih kesempatan gitu ya. Udah banyak pertimbangannya gitu kalau gue balik ke belakang. Jadi lebih baik gue terus maju kan. Cuman tuh sakitnya tuh yang gue dari Cengkareng gue naik pesawat ke Makassar, itu tuh udah ngerasa kayak yang udah jauh nih gue sama dia gitu. Maksudnya perasaannya udah akan jauh lah. Dari Makassar lagi ke Ternate itu yang makin sakit sekali. Sampai di Ternate gue 1 hari itu masih tetap berharap sebenarnya. Oke. Aku pengen kamu balik gitu. Tapi ternyata sampai Ternate enggak juga. Sampai di Pulau GB itu yang bener-bener gue palanya pecah sekali. Gini. Nih, gue kan cowok ya. Gue tahu lah. Maksud gue, emang cewek kadang-kadang ada perasaan kayak gitu. Ketika lu bilang, lu pengennya dipanggil gitu. Tapi setahu gue ya, cowok tuh jarang ada yang mikir ke sana loh kalau menurut gue ya. Jadi mungkin dia nggak manggil lu balik, sebenarnya pengen manggil balik, cuma karena dia sudah merelakan lu pergi, karena lu yang minta, jadi takutnya nih terjadi kesalahpahaman aja gue antara dia sama lu sih. Itu sih kalau menurut gue, karena kalau lu cuma bermain perasaan, jatuhnya cowok tuh mainnya logika. Salah lu tak. Kalau di gue yang lebih main logika. Oh gitu. Dibanding dia. Itu kenapa? Jadi gue mikirnya kayak gimana ya dibanding nanti. Kenapa gue minta pisah sekarang? Karena gue nggak mau hubungan itu menjadi buruk saat kita sama-sama melakukan kesalahan. Yang awalnya gue minta pisah sama dia, aku nggak mau nih. Kita udah ngomong kayak begini nih, aku nggak mau nanti satu hari nanti entah aku yang selingkuh atau dia yang selingkuh, kita sama-sama saling menyakiti kan. Yeah. Sebenarnya yang gue pengen itu aja. Kenapa gue bilang ya udah aku mundur supaya gue tetap berhubungan baik sama dia apapun statusnya ya. Maksudnya walaupun bukan suami istri, paling nggak masih bisa baik-baik aja. Tapi di sisi lain lu bilang mundur, tapi lu pengen leher lu dirantai untuk ditarik lagi. Enggak, iya tadi itu di situ. Karena apa? Di situ anak gue. Percaya gak sih lu anak gue minta itu sama gue? Ya gue percaya aja orang dia udah sama nyaman. Pipi. Sampai akhirnya tuh anak-anak gue ngomong sendiri sama pipinya. Oh gitu. Pipi jangan pisah ya sama mama, katanya gitu. Kan aku yang gede ya. Aku udah mau kerja loh Pi, aku udah pengen lulus nanti. Pipi aku yang bantuin kayak gitu. Gue tuh yang akhirnya gue tuh kan ego gue tinggi juga sih sebenarnya, maksudnya. Gue tuh orangnya apa nih ya? Gila kali gue udah minta ini tapi terus gue minta balik lagi kayak gitu kan. Kayaknya gimana banget. Tapi saat anak gue minta itu gak akan ada yang tahu tak. Maksudnya kalau orang ngelihatnya gak mungkin lah anak ngomong begitu. Tapi ini kan gue yang ngalamin sendiri gitu. Okay. Kayak si anak gue yang kedua, yang kecil mungkin masih nih ya. Kalau yang kecil sama yang kedua nih, yang kedua sama yang ketiga itu sampai ngomong langsung sih, Pipi jangan pisah sama mama ya. Nanti aku kan bentar lagi kerja atau apa segala macem. Nanti bisa kayak gimana. Sebenarnya ada kayak gimana ya. Gue cuma nggak pengen musuhan aja tak. Yeah. Karena gue orangnya apapun lu pernah ada di hidup gue. Yeah. Walaupun kita pernah saling menyakiti, tapi paling nggak jangan ada benci lah. Jangan sampai. Tapi lu sadar nggak, Ri? Lu dengan lu cerita di sini di podcast, kalau seandainya podcast ini gue upload,
laki lu bakal banyak haters loh. Itu tak, itu benar, itu yang gue pikirin. Makanya sometimes kalau dia sampai banyak haters, ya paling enggak dia harus bukan harus sih, dia bisa klarifikasi juga gitu omongannya. Nah, lu harus siap juga dia klarifikasi atas semua yang lo omongin. Bisa jadi beda lo tanggapan dari dia. Bisa. Iya dong, bisa jadi oh ternyata dia nggak tahu lo seperti itu, atau ada sudut pandang lain gitu. Bisa sih, cuman ya itu gue juga bilang sih waktu itu, jangankan haters, yang teman-teman aja di sekeliling, jujur aja teman-teman di sekeliling tuh nggak percaya tak kalau kita pisah. Gue nggak percaya nanti juga lu baikan lagi, karena apa? Sebenarnya gue bingung sih sama kita rumah tangga ya. Waktu yang di pernikahan pertama gue itu rumah tuh udah kayak apa tahu, ribut dan ribut terus. Tapi di pernikahan gue yang kedua tak, gue jarang ribut. Nggak pernah gue ribut masalah apapun ya. Nggak pernah kita ribut apapun keadaannya, kita jalanin sama-sama gitu. Oke, makanya gue juga termasuk yang nggak percaya ketika temen lu cerita ke gue. Gue termasuk yang nggak percaya karena yang gue tahu nggak mungkin, ini mah kayaknya adem ayam aja. Gue nggak percaya, makanya lu pas gue hubungin lu ternyata sudah ada di Pulau GB. Iya, jauh sekali. Lu gimana dong Kak? Nggak, jadi gue kan kemarin ngundang lu itu sebenarnya banyak hal yang pengen gue tanya, karena dari awal gue tahu lu tuh orangnya tuh rame. Bukan karena hal ini sebenarnya gue pengen ngundang lu serius, tapi kebetulan ada berita ini. Kalau lu mau cerita ya cerita aja. Siapa tahu bisa jadi sarana klarifikasi lo. Bisa. Ya, klarifikasinya sama siapa nih tak? Ya klarifikasi, siapa tahu kan yang tadinya lu nggak pernah ngomong ke dia nonton ini, dan tiba-tiba dia bisa, gue punya sudut pandang lain, datang, ya kan saya dapat konten. Ya itu sih, ya, gue pengen kasih tau aja sebenarnya sih, dia baik banget orangnya, menurut gue. Cuma gue tahu dia tuh kalau pengen apa-apa, maksudnya mimpinya dia atau tujuannya dia itu harus tercapai. Kalau maksudnya dia harus jalanin gitu. Kalau misalkan enggak, dia jadi kayak uring-uringan atau apa sih. Ya whatever lah, karena intinya karena lu tahu dia, jadi lu sudah putuskan itu. Nah itu. Oke, sekarang gue balik lagi nih, lu kan ke Pulau GB nih. Ya, ke Pulau GB lu udah kerja kan? Berarti sekarang lu bakal terus ke sana? Bakal terus kerja di sana? Ya kalau misalkan memang gue masih berpotensi untuk bekerja, kenapa enggak kan? Tak, anak gue 3 tak. Ya lu sudah lama kan? Nah, anak gue kan 3 tak, jadi gue harus tetap semangat lah buat mereka bertiga kan. Apalagi nih yang satu lagi udah mau lulus SMA. Iya. Gitu, jadi fokus dulu aja ke situ. Terus berarti lu udah pisah, lu udah punya pacar baru dong sekarang? Belum lah, teman-teman deket aja. Oh, teman dekat. Nah, gebetan, ntar gue dikeroyok lagi kalau gue bilang punya. Nah gitu, ntar gue dibilang yang, cewek mah gampang ya, udah kayak begitu langsung katanya masih sayang, tapi langsung punya pacar lagi, kan gue takut digituin. Enggak juga sih, sebenarnya gue ngejalanin hidup apa adanya tak. Cuman kadang-kadang orang mungkin salah paham ya, gue kan kayak gini nih yang lo lihat, ketawa, ketiwi, bercanda apa segala macam. Jadi terkadang perhatiannya gue sebagai teman pun dianggapnya perhatian yang berlebihan, apalagi dengan status gue nih yang sekarang, padahal pure temen. Oke gitu. Lu kerja udah setahun ada kali di sana? Belum setahun? Baru November kemarin terakhir. Kerja. Oh kerja, udah pulang. Sekarang kita rekaman di bulan Mei ya? Oh baru 6 bulan. Ya nggak apa-apa, lalu puas-puasin dulu aja di sana. Puas-puasin dulu sih. Di sana dengar-dengar pada nggak pakai masker ya? Ya enggak lah. Kenapa? Kalau ditambang pakai masker, karena kan memang dia debu kan. Oh dari dulu juga pakai masker. Nah itu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di sana sih belum ada dengar kata COVID atau apa segala macem ya. Oh nggak pada dengar COVID ya? Oh mungkin karena panas juga kali di sana ya. Panasnya lumayan lah. Iya, virus mati itu di sana. Gini ya kan. Jadi buat yang takut corona ke Pulau GB aja. Berjemur. Jangan kebanyakan di AC. Orang sono kalau kuat ya. Orang Jakarta mungkin kebanyakan di AC kan. Iya. Mereka nggak bisa panas, jadi maunya di AC terus. AC kan yang lebih cepet kayak gitu, nyebarin kayak gitu. Oke, berarti pertanyaan terakhir, tujuan hidup lu ke depan apa? Tujuannya ke depan ya fokus ke anak-anak aja tak, nyenengin apa yang buat kebutuhannya mereka lah. Terus? Kalau hidup lu sendiri?
Bukan fokus ke anak-anak, banyak kan orang fokus ke anak-anak, tapi tujuan yang ingin lo capai. Tujuan yang ingin gue Ke capai depan apa? apa ya? Ya sampai surat selesai kan, terus gue bisa ngejalanin hidup gue dengan yang benar-benar normal deh. Apa ya tak tujuan gue ya? Tujuan gue ya kerja, nyenengin anak, tapi karena gue sekarang sendiri kan, gue kan orangnya sebenarnya suka traveling, tapi karena gue nggak ada modal untuk traveling, jadi gue nggak kemana-mana dong. Gue demen banget sama laut. Nah kebetulan gue kerja di Maluku kan, yang lautnya gila-gilaan, cakep-cakepnya. Gue sih cuman tujuan hidup gue adalah di samping gue bekerja begitu untuk anak gue, tapi gue juga bisa muter-muter kan di daerah Maluku. Lu sempat diving di sana? Belum, baru juga berapa bulan kan, cuman kan kemarin lagi ombak juga. Di sana pulau paling bagus apa sih? Banyak. Yang banyak apa orang wisatawan datang tuh? Pia Nemo kah atau apa ya? Gue juga kurang tahu Oh, lu nggak nanti. tahu ya? Nanti kalau gue udah muter-muter daerah Maluku baru gue cerita lagi kalau ya. Oke, siap. Karena kan gue belum setahun, jadi gue masih di tambang nggak kemana-mana kan. tambang Jakarta. Nanti kalau misalkan udah muter-muter Maluku, Oke, kalau gitu, gue ceritain. gitu aja deh. Sampai gue takut kamera juga habis baterainya. Parah banget sih. Sebenarnya gue mau ngomong lebih banyak loh. Karena gue ngeliat kayaknya lu masih aman-aman juga kan, masih damai-damai juga kan sama apa? Sama mantan lu yang Sama sang kedua? mantan masih. Masih nggak ada cekcok, nggak ada apa kan? Enggak. Iya. Nggak ada apa-apa sih. Cuman memang karena memang gue sukanya begitu. Jadi orang ngelihatnya gue nggak percaya deh kalau lu pisah. Kok lu masih baik-baik aja? Terserah sih orang mau ngomong apa. Buat gue, ya ini ya gue, Iya. cara gue gitu kan. Kebanyakan kan orang nggak terima. Ngapain lu udah pisah sama dia masih begini? Pokoknya masih dekat masih apa? Pokoknya tadi lu sudah menjelaskan. Ya, itu. Pokoknya lu pengennya baik-baik aja, mau Iya. pisah, mau itu. Ya itu kan sudah menjadi pilihan lu dan itu nggak salah juga, malah bagus. Kalau Iya, menurut- kalau jarang orang yang bisa pisah tapi masih bisa deket, itu jarang. Iya. Tapi kan persepsi orang kalau mantan itu masih dekat berarti masih punya perasaan sebenarnya. Biarkanlah Tapi- nah, orang itu. berpersepsi. Tapi kalau gue sih nggak masalah, mereka kan bebas ya kan, Mm-mm. mau komentar apapun. Tapi kalau buat gue daripada gue cari musuh, berantem apa segala macam, mendingan Bikin konten. sip. Bentar lagi Indri bakal punya YouTube channel ya. Lu tungguin aja. Apa? Bakal banyak konten-konten dari dia. Aduh. Ya lu bikin konten aja sama itu, lu banyak lu sekarang bisa Konten trending. apa tuh? Gue nggak bisa. Sama mantan lu yang pertama, yang kedua, biar orang bingung. Kok udah Iya. pisah masih bisa bikin konten gitu. Nggak usah bikin konten. Mereka kadang ngelihat gue ngobrol aja atau masih berhubungan baik dengan bahasa yang baik aja, mereka tuh kayak kok bisa sih? Emang kenapa sih kita jadi mantan harus selalu ribut ya? Harus berantem ya? Enggak sih kalau menurut gua. Cuman gua nggak tahu sih kenapa mantan-mantan malah pengennya ribut-ribut aja gitu. Kalau buat gue sih kesel, benci, apa segala macem ya cukup 1 tahun deh. Setelah 1 tahun ya kita harus baik-baik aja. Iya, buat gua malah. Ya kan? Iya, buat gua malah emang harus baik-baik aja karena dan pacar yang baru ya harus terima karena emang itu bagian dari masa lalu kita kan. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita mau tutup aja podcast. Sebelum gua tutup podcast, gua akan memberi lu sesuatu. Seperti biasa, gua biasanya ngasih orang Kasih sesuatu. orang nyaring. Kasih yang di belakang. Hah? Enggak. Tidak dong. Oh enggak, itu Nanti enggak Anda boleh. tidak bisa pulang dari sini dong. Nah, kan bisa buat pajangan di rumah. Ini ada persembahan dari podcast orang biasa. Tunggu episode selanjutnya, jangan bete-bete. Iya, tapi itu nggak kepake di Pulau Gebin. Ini dipakai dong. Oh dipakai? Di pesawat. Oh di pesawat ya? Di pesawat harus kan? Wes, di pesawat ada yang pakai masker podcast orang biasa. Oke sip, nanti gue bakal foto ya. Jadi di pesawat Susi, di pesawat dari Jakarta ke Ternate, terus di pesawat dari Ternate ke GB gue bakalan pakai nih. Kalau enggak kata marah, ntar gue nggak dipanggil lagi. Ya. Oh salah. Ya oke deh kalau Oke, gitu. makasih. Thank you banget udah datang POB. Indri di POB, di podcast orang biasa. Dan seperti biasa podcast gue ini sebenarnya gue nanya tidak direncanakan, tapi ini mengalir gitu aja. Dan ya seperti yang lo lihat, kalau sampai rekaman ini gue upload berarti ya ini sudah mendapat izin dari orangnya gitu. Dan jangan ada yang marah juga.
Jangan yang sadis-sadis. Oke, Liu, San, oh,